morning, my students. Morning. Good morning, ma'am. Okay, for today, Great. apakah kalian mempunyai masalah ketika datang ke sini sebelum? Nothing. Ada. Oh ya, semoga apapun yang kalian lakukan selalu diperlancar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Kalian melaksanakan pembelajaran ataupun sesudah kalian melaksanakan pembelajaran. Now I will appoint one person to lead the prayer. Siva, please stand here and lead the prayer. Okay, guys, before let's study, let's pray together. Thank you. Okay, thank you, Siva. Now I will call your names one by one to be absent. Siva, Present. Ara, Present, ma'am. Ocis, Tika, Present, ma'am. Siti Sofia, Nurhayati. Present, ma'am. Okay. Please prepare your stationery on the table. Persiapkan alat tulis kalian dan meja masing-masing sebelum kita memulai pembelajaran. Apa sih hobi Anda ketika Anda masih kecil? Ada lain? Oh, gambar. Yang lainnya apa hobi Anda ketika Anda masih kecil? Reading, ma'am. Reading. Oke, yang lain? Cooking? Oh, oke. Apa pengalaman paling berkesan Anda ketika Anda masih kecil? Pengalaman paling berkesan, entah itu saat Anda masih SD, atau mungkin pengalaman Anda ketika sedang party dan sebagainya. Apa sih pengalaman Anda ketika masih kecil yang paling berkesan untuk Anda? Mungkin yang sekarang itu masih terbayang di memori kalian. Oke, yang lainnya bagaimana? Ikut cerdas cermat, ma'am. Wow, yang lainnya bagaimana? Oke, pernah tidak sih kalian berkumpul bersama teman-teman kalian pada masa sekarang? Dan ketika kalian berkumpul, kalian menceritakan hal-hal yang terjadi pada masa lampau. Pernah, Apa sih yang kalian ceritakan pada saat itu? Kebodohan. Kebodohan, oke. Yang lainnya gimana? Yang lainnya bagaimana? Oke, pernahkah kalian mendengar kata recall? Pernah, ma'am. Pernah? Pernah kalian mendengar kata recall? Ya. Nah, apa yang kalian bicarakan di saat sekarang yang mengenai masa lampau itu merupakan recall. Dan ketika Anda menyajikan dalam tulisan, itulah yang dinamakan dengan teks recall atau recall text. Jadi tujuan pembelajaran kita yang pertama ada siswa mampu memahami makna gambaran umum dari teks recall, visual atau cerita yang diperlihatkan. Kemudian yang kedua ada siswa dapat mengidentifikasi tujuan
struktur teks dan unsur kebahasaan dari teks recount, tulisan dan visual tentang pengalaman pribadi Anda. Kemudian yang ketiga, ada siswa mampu membuat cerita pengalaman sendiri atau teks recount dengan menggunakan bahasa sendiri. Selanjutnya mari kita melihat definisi dari recount text. Jadi recount text ini merupakan jenis teks yang berisi tentang kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lampau. Itu. Jadi tujuannya adalah untuk mengetahui peristiwa secara kronologis, apa yang terjadi, siapa yang terlibat, dan bagaimana rangkaian peristiwanya. Jadi teman-teman bisa lihat, recount text is a type of text that contains event or incidents that have occurred in the past. Bagaimana dengan strukturnya? Ada yang tahu struktur dari text recount? Belum. Mari kita melihat struktur dari text recount. Yang pertama ada orientation. Jadi sebelum kita membahas tentang struktur dari text recount ini, saya ingin mengatakan kepada Anda bahwa text recount ini merupakan jenis teks narasi. Tetapi perbedaannya dengan teks narasi adalah bahwa teks narasi itu mempunyai communication, sedangkan recount text ini hanya mempunyai peristiwa yang terjadi seperti itu. Itu yang membedakan dia dengan teks narasi. Jadi struktur dari recount text adalah yang pertama adalah orientation atau introduction. Di sini berisi pengenalan dari recount text, apa, siapa, di mana, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada event. Nah, ini dia berbeda dengan narasi teks, karena kalau narasi teks itu kan communication, kalau dari konteks itu ada event atau peristiwa. Nah, jadi event ini merupakan bagian kedua dari konteks, berisi rangkaian peristiwa yang terjadi secara kronologis. Kemudian yang terakhir ada reorientation atau closing. Jadi ini adalah bagian terakhir dari structure konteks. Itu berisi tentang penutup yang merangkum semua keseluruhan cerita seperti itu. Jadi kita sudah melihat definisi dan structure dari konteks. Mari kita simak video penjelasannya lebih lanjut. Teman-teman bisa lihat? Hello everyone, welcome back to Halo Edukasi. Pada video kali ini kita akan belajar bahasa Inggris tentang recount text. Yuk kita simak bagaimana cara mengidentifikasi jenis recount text. Recount text adalah jenis teks dalam bahasa Inggris yang menceritakan kembali peristiwa. Nah, recount text ini adalah jenis teks yang menceritakan kembali peristiwa. Ya, berarti kalau tidak menceritakan kembali peristiwa berarti bukan recount text dong. Seperti itu aja. Dan teman-teman perlu tahu bahwa kalau kita berbicara tentang masa lampau, artinya kita berbicara tentang dalam verbal bagaimana? Pasen, benar sekali. Good. Di masa lalu. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi dan menghibur pembaca dengan bentuk retelling stories. Ciri-ciri dari recount text yaitu menggunakan kalimat past tense, kemudian menggunakan adverb untuk menerangkan waktu dan tempat seperti in Indonesia, spring, and in New Zealand. Kemudian yang terakhir menggunakan kata tunggu dan time connective seperti and, or after that. Nah, ini teman-teman harus ketahui mengenai ini. Kalau boleh teman-teman catat supaya diingat bahwa konteks itu menggunakan verb past tense, menggunakan adverb, dan menggunakan kata hubung serta time connective. After that, jenis-jenis recount text. Yang pertama, personal recount
menceritakan kembali pengalaman penulis di masa lampau. Yang kedua, factual recount, yaitu menceritakan peristiwa yang benar-benar terjadi atau ada fakta yang dipaparkan kembali dalam factual recount. Yang ketiga, imaginative recount, yaitu menceritakan hal yang fiktif atau imajinatif. Struktur dari recount text. Yang pertama, orientation, yaitu menceritakan latar belakang informasi tentang siapa, di mana, dan kapan suatu. Nah, mengenai struktur dari recount text, ini yang pertama kan orientation. Jadi ketika Anda menemukan suatu teks recount, Anda melihat bagian yang siapa, di mana, dan di mana merupakan orientationnya. Itu peristiwa terjadi. Yang kedua, events, yaitu menceritakan peristiwa atau kronologi kejadian secara berurutan. Yang ketiga, Nah, untuk mengenai eventnya, jadi kalian itu harus melihat peristiwa yang diceritakan secara kronologis. Itu merupakan bagian dari event atau peristiwa yang tersebut dalam recount text. orientation, yaitu kesimpulan cerita sekaligus penutup, di mana dalam penutupan ini kamu bisa memberikan opini terkait cerita tersebut. Last month during holiday, Teman-teman perhatikan contoh dari recount text. we took a tourism bus to go there. We left at 8 o'clock in the morning. The trip took about 3 hours and we arrived at around 11 a.m. As we arrived there, I walked down to the beach. It was a nice sunny day with a blue sky and a gentle breeze. The waves there were suitable for swimming, but I didn't swim because I couldn't swim. I only played with the water on the shallow part. Before we went home, I looked for some beautiful souvenir at the nearby shop there. Eventually, we went home about 5 p.m. It was a memorable experience for me with my family. Nah, itu dia teman-teman contoh teks dari recount text. Sekarang setelah kalian mengetahui teksnya, saatnya kalian mengenal. Jadi contoh dari recount text itu disajikan dalam bentuk narasi, tapi bukan narasi, karena konteks ini merupakan jenis dari narasi. Seperti itu. Soal yang bisa kalian kerjakan di rumah. Ada 2 soal untuk tes ini. Yang pertama, carilah. Oke, jadi teman-teman sudah melihat penjelasan lebih rincinya mengenai recount text dan strukturnya serta contohnya. Kemudian selanjutnya saya minta teman-teman itu bagi 2 kelompok. Sekarang. Siapkan alat tulis kalian, karena ini membutuhkan kertas dan pulpen. Berarti 4 tempat ini ya? Jawabannya 4 tempat. Nah, ini adalah tugas untuk kalian per kelompok. Jadi di sini saya sedang memberikan contoh dari teks recount yang dimana saya juga sudah menyajikan orientationnya, eventnya, serta re-orientation. Menurut teman-teman, apa yang akan kalian cari selanjutnya? Apa? Pastel? Selain dari itu apa yang akan kalian cari? Oke, yang akan kalian cari adalah titik puncak bagian orientation, event, serta re-orientation. Yang memang berpatokan pada pengenalan peristiwanya serta kesimpulannya, penutupnya. Seperti itu. Teman-teman paham? Contohnya seperti ini. Contohnya saya dan ibu saya itu pergi ke sebuah hotel untuk menginap. Itu kira-kira bagaimana orientationnya? Nah, itu bagian orientation, tapi kalian lebih menyajikan secara spesifiknya tentang orientation. Lebih spesifiknya, saya dan ibu saya pergi ke hotel bersama. Nah, itu bagian dari pengenalannya. Kira-kira bagian situ mana yang lebih spesifik mengatakan bahwa dia merupakan sebuah
Nah, kalau saya pergi ke hotel bersama ibu saya kemarin sore, itu bagian titik puncak dari pengenalannya itu bagian mana? Nah, saya dan ibu saya. Siapa? Kami pergi ke hotel. Apa? Di mana? Hotel. Itu merupakan bagian dari pengenalan. Nah, tugasnya itu tidak seperti itu. Saya sudah menyajikan bagian orientation. Teman-teman tinggal melihat titik patok yang mengarah pada orientation tersebut. Seperti itu. Paham, teman-teman? Berarti kalau ini itu seperti apa yang kita lakukan di hotel tersebut. Nah, iya. Seperti itu. Itu bagian dari eventnya atau peristiwanya. Seperti itu. Ini garis bawah sini maksud. Boleh karena bagiannya tidak terlalu banyak, bisa ditulis saja. Yang semua yang membeli satu orang saja. Satu orang saja. Kan tidak satu orang. Nah, jadi saya kasih satu bocoran. Bagian orientationnya itu ada last summer. Itu bagian titik puncak dari orientation. Jadi teman-teman lihat yang mana yang kira-kira bisa dimasukkan ke dalam orientation. Seperti itu. Saya kasih waktu 10 menit. Lumayan kan 10 menit? Silakan. Jadi saya kasih contoh lagi. Kayaknya teman-teman semua masih kurang mengerti ya. Jadi saya kasih contoh lagi. Saya kasih contoh kembali mengenai hotel tersebut tadi. Nah, contohnya seperti ini. Saya dan ibu saya pergi bersama di sebuah hotel tadi malam. Saya berbaring, bermain handphone, dan ibu saya menjahit pakaian. Contoh ini contoh. Nah, orientasinya itu di mana? Saya dan ibu saya merupakan siapa? Di mana? Di Di hotel. hotel. Nah, terus kemudian peristiwanya apa? Saya berbaring, bermain handphone, ibu saya menjahit. Itu bagian dari peristiwa. Seperti itu. Iya. Nah, maksudnya ini semuanya ini itu terlibat dari satu kalimat dari orientation. Tapi ada kata di mana itu yang merujuk memang pada pengenalannya, kayak siapa, apa, di mana, gitu. Berarti kayak Di mana siapa? Iya, seperti tadi yang penjelasan tadi. Nah, orientation itu bagian apa, siapa, kapan, dan di mana. Itu bagian orientationnya. Kapan? Di mana? Ya, kemudian bagian event itu bagian peristiwa secara kronologis, secara berurutan. Entah apa yang mereka lakukan di dalam itu menjadi patokan dari peristiwa tersebut. Cari saja bagian organisasinya itu. Nah, seperti itu. Bagian organisasinya apa saja? Misalnya yang memang memicu bagian organisasinya itu. Kayak apa? Kemudian bagian peristiwa itu yang dimengerti di dalam. Itu kan banyak kan kalimatnya. Cari apa yang dimaksudkan seperti itu. Nah, ini kan dalam bentuk kalimat. Jadi begini, tapi ada di mana juga itu dapatkan pada pengenalan peristiwa sebelumnya. Kesimpulannya. Nah, itu bagian peristiwanya. Jadi ini kan dalam bentuk kalimat kan. Jadi teman-teman cukup mencari bagian memang peristiwa apa yang terjadi di dalam situ. Mungkin teman-teman bisa pakai handphone kalian
untuk mencari tahu bagian oleh baca, peristiwa serta bentuknya. Peristiwa itu apa yang dilakukan? Entah mungkin mereka berpindah hasil, membuat istana pasir, atau itu merupakan peristiwa. Biar kalau sudah masuk di bagian bentuknya, jadi ini tuh sudah berurutan. Bagian organization itu bagian depan, bagian atas, kemudian peristiwanya bagian tengah, lalu penutupnya itu bagian paling akhir. Sudah? Ada yang punya spidol? Sudah? Scroll lagi, Beb. Sudah? Sulit. Sulit kah? Sulit sekali. Sudah? Kelompok yang satunya sudah? Coba kelompok yang ini yang sebelah kirinya saya itu bacakan bagian orientationnya, jawaban bagian pengenalannya. My family and I, and then Kemudian di mana terjadi RI. ini sudah yang bagian pengenalannya dulu. Waktunya rasa morning, and then that's last summer. Jadinya my family and I itu masuk ke dalam zoo. Kalau when itu was summer, kalau di mana itu at the beach. Jadi jawaban teman-teman itu sudah benar. Hanya saja itu tidak berurutan. Di kalimat ini last summer itu yang paling pertama. Jadi teman-teman itu harus menulis last summer itu yang paling pertama karena ini merupakan recount text itu yang ditulis secara kronologis atau berurutan seperti itu. Jadi jawaban teman-teman itu sudah benar semua bagian pengenalannya, hanya saja kurang teratur, tidak secara berurutan.
ada last summer, my family and I decided to spend a day at the beach. Itu bagian dari orientation-nya. Kemudian bagian event-nya, kalau kelompok sebelah kiri bacakan jawaban Anda. Bagian peristiwanya. Kalau Iya. Jadi intensinya avoid arriving at the beach and before perfect spot near the water to set up on the beach. Yes. Yeah. We apply sunscreen and start wearing beach wears. And the second paragraph, ya, sudah saja. Kelompok yang sebelah kanan tolong diperbesar suaranya supaya lebih didengar dengan jelas. Upon arriving at the beach, we found a perfect spot near the water to set up our beach umbrella and towels. We applied sunscreen and started playing beach games like frisbee and beach volleyball. As the day went on, we took breaks to swim in the refreshing ocean water. We built sandcastles and collected seashells along the shore. For lunch, we had a picnic on the beach with sandwich, fruits, and snacks. We sat on our beach blanket enjoying the ocean view and the company of each other. Some of us took a leisurely walk along the shoreline, feeling the sun between our toes and the breeze in our hair. In the afternoon, we rented paddleboard and took turns paddling out into the sea. We spotted a school of colorful fish swimming beneath us, a day to magic of the day. Itu bagian ibadahnya di kelompok yang sebelah kanan. Semua ini keseluruhan merupakan bagian dari peristiwa. Tapi saya menyuruh Anda itu mencari titik bagian peristiwanya. Arriving at the beach itu merupakan peristiwa. Tiba di pantai itu merupakan sebuah peristiwa. Ini semua peristiwa, hanya saja ada poinnya, poin yang memang merujuk pada peristiwa tersebut. Contohnya bagian arriving at the beach, tiba di pantai, itu merupakan sebuah peristiwa. Kemudian playing beach games itu salah satu bagian dari peristiwanya. Poin peristiwanya seperti itu. Kemudian swimming. Ya. Ada benar masuk swimming? Ada. Nah, kemudian building sand castle. Ada? Itu merupakan dari peristiwa. Mereka melakukan hal tersebut di pantai itu merupakan sebuah peristiwa. Kemudian having a picnic itu merupakan peristiwa. Ya. Renting a paddleboard itu juga merupakan peristiwanya. Nah, kemudian bagian penutup yang sebelah
been filed with Walter election and quality science and Yang kanan bagaimana kelompok sebelah kanan saya? Exercise to begin to set, we pick up our belongings and watch the breathtaking sunset over the horizon. The day at the beach had been filled with louder relation and quality time spent with family. Oke. Dari orientation ini bagian penutup, bagian terakhir dari konteks. Watch the breathtaking sunset itu merupakan bagian dari penutup. Nah, kemudian packing up merupakan bagian dari penutup. Semuanya ini bagian penutup, cuman poin paling pentingnya seperti itu. Kemudian reflecting on the day spent at the beach itu merupakan dari poin penting dari penutup. Nah, dari tugas yang saya berikan, apa sih kesimpulan yang bisa Anda tarik? Mungkin apa yang bisa Anda dapat dari tugas tersebut? Satu, dua orang bisa memberikan kesimpulan dari tugasnya, atau mungkin apa yang kalian dapat begitu? Apa yang bisa kalian dapat dari tugas yang saya berikan? Oke, silakan. Yang saya dapat dari pembelajaran hari ini adalah bahwa di konteks itu adalah menceritakan tentang masa lalu dan menceritakan secara berurutan. Nah, kemudian lainnya ada lagi melihat dari tugas setelah diberikan bagaimana. Saya harap dengan memberikan tugas ini teman-teman dapat mencari tahu bagian dari pengenalan peristiwa serta bentuknya seperti itu. Teman-teman bisa? Bisa? Oke. Kita melihat lagi social context function. Ini fungsi sosial dan konteks. Yang pertama ada providing information. Ini itu tujuan sosial, fungsi sosial utamanya dari konteks. Ada yang bisa baca bagian pertama providing information? Boleh. The main function of the context is to provide information about events or events that have occurred in the past. By reading the context, readers can get a better understanding of an event and its context. Oke. Apa itu? Fungsi konteks adalah memberikan informasi tentang peristiwa atau peristiwa yang sudah terjadi di masa lalu melalui membaca. Jadi providing information ini itu memberitahukan atau menjelaskan informasi itu yang terjadi di masa lampau. Kemudian ada entertaining. Satu orang, oke, silakan. Entertaining or the context can also serve as entertainment. Stories about personal experience or interesting adventures can entertain readers and get them involved in the story. Oke, jadi fungsi dari konteks ini juga itu bisa menjadi hiburan. Ketika teman-teman menulis di konteks dalam teks, dalam kertas, kemudian para pembaca itu bisa
bisa menjadi figur bagi mereka. Entah kalian menulis tentang petualangan kalian dan lain-lain. Itu bagian dari fungsi sosial konteks. Kemudian selanjutnya inspire. Salah satu orang please. Satu orang. Oke, silakan. Inspire. Through complex readers can be inspired by other people's experience. Stories about success, struggle, and adventure can provide motivation and inspiration to readers. Nah, jadi menginspirasi. Jadi ketika juga teman-teman menulis konteks, mungkin saja pembaca dapat terinspirasi atau termotivasi dari konteks yang kalian buat. Entah itu mungkin pengalaman bagian dari kesuksesan, atau kalian menceritakan mengenai kegagalan Anda begitu. Jadi para pembaca itu dapat termotivasi untuk ketika membaca konteks yang kalian sajikan seperti itu. Kemudian yang terakhir, satu orang please. Oke, silakan. The context are often used to read the history and meaning of the page by showing important events in the form of the context. It can ensure that valuable information and experience are not forgotten. Oke, melestarikan sejarah. Jadi konteks ini seringkali digunakan untuk melestarikan sejarah dan mempertahankan warisan budaya. Jadi dalam berkonteks ini itu kita dapat memastikan bahwa informasi dan pengalaman berharga tersebut tidak terlupakan. Sekarang saya minta teman-teman itu menulis konteks secara individu. Ceritanya kita sendiri kan? Iya, yang terjadi di masa lampau. Kalian menulis konteks secara individu. Saya akan menunjuk dua orang secara random untuk maju ke depan menceritakan konteks yang telah kalian buat. Sekarang saya kasih waktu 5 menit. Iya, dari orientasinya, peristiwa apa, kemudian bentuknya bagaimana. Saya kasih waktu 5 menit ya. Jadi mending biasa aja. Setelah kalian membuat konteks secara individu, kita akan mengevaluasi bersama dari apa yang telah kalian buat. Kayak aja udah cepet jawab. Banyak nih masa 50 menit. Pakai AI aja. 5 menit dalam bahasa Inggris. Kejadian apa saja yang terjadi? Apapun. Boleh sedih-sedih? Tidak apa-apa, yang penting terjadi di masa lampau.
3 menit lagi. Kalau dari kedua orang, saya tidak satu orang saja untuk mempresentasikan konteksnya setelah dibuat secara random. Adik Maya, sudah? Belum saya. Apa teman-teman ada kendala dalam membuat? Mungkin keluar apa saja? Mungkin ketika kalian masuk ke kampus, pengalaman Anda itu kesusahan dalam ujian, contohnya kayak saya pada tahun 2022 itu pergi ujian bersama ayah saya di ruangan FT A58 mungkin. Kemudian saya mengerjakan ujian tersebut dengan baik dan benar karena saya sering belajar. Mungkin seperti itu atau ada pengalaman lainnya. Sudah? Yang lain bagaimana? Oke. Sudah ya? Yang ujung sudah? Tika? Sudah. Oke. Saya mau media maju ke depan untuk presentasikan. Bawa, silakan, boleh. Teman-teman, tolong diperhatikan karena kita akan mengevaluasi hasil rekaman teks dari video itu secara bersama. Oke. Kemudian pakai bahasa Indonesia juga ya. Harus bahasa Inggris, itu bahasa Indonesia. Iya. I have one experience. I once experienced a very hard failure when I was not accepted at my favorite university with a major in psychology. I really wanted to be a good psychologist and motivator, but I failed to enter through the SNMPTN route. I forgot to finalisasi and did not send to the data, so I was not registered. I also failed the SBMPTN exam, even though I had studied very hard and desperately. The failure was very sad and discouraged me, but I did not give up. I kept fighting and tried other paths. I took the independent exam and chose the English major. I hope that this major would help me become a better and fulfill my dreams. I fought hard and finally I was accepted and the university I chose. I'm very grateful to my parents who always support me and give me strong motivation. And I want to share this story so that other people who experience failure do not give up and keep fighting. Thank you. Oke, saya pernah mengalami kegagalan saat masuk universitas favorit saya dengan jurusan psikologi. Saya ingin jadi psikolog dan motivator, tapi saya gagal masuk SNMPTN karena saya lupa finalisasi sehingga data saya tidak terkirim dan saya tidak terdaftar. Terus saya ikut ujian SBMPTN, saya sudah belajar matematika tapi saya gagal lagi. Terus akhirnya jalan terakhir saya ikut jalur mandiri dan memilih jurusan bahasa Inggris.
Saya berharap jurusan ini akan membantu saya menjadi lebih baik dan memenuhi cita-cita saya. Dan saya telah berjuang keras untuk masuk di universitas. Oke, silakan. Tika bisa? Silakan. Ara, satu orang lagi. Bisa? Silakan. Sepedek aku silakan. Guru itu karena kita itu akan berada pada kurikulum merdeka. Jadi teman-teman semua sudah menyanyikan kan? Tolong Widya tadi kan sudah mempresentasikan konteksnya. Jadi bisa dikirim di WhatsApp grup yang telah teman-teman buat, grup kelas yang telah teman-teman buat. Kemudian teman-teman yang lainnya melihat jawaban dari dia karena kita kekurangan spidol seperti itu. Langsung dikirim di grup WA yang telah kalian buat, grup kelas. Silakan bisa. Teman-teman, tunggu ya. So, once upon a time, I woke up in the morning and I opened my email. So I found the message from the mail and then and I see my name is being participated with others like us to compile a book and Terima kasih bisa. Yang tadi Widya sudah. Nah, teman-teman lihat di grup WA komunitas yang telah kalian buat di kelas kalian. Jadi saya mau teman-teman semua mengevaluasi bagian mana orientasinya. Langsung. Lihat. Ayo. Silakan. Langsung sebutkan saja. Cepat ya teman-teman. Kita evaluasi bersama. Jadi rekaman teks yang telah dibuat teman Anda itu sudah bagus. Hanya saja ini belum kronologis dari orientasinya, eventnya, dan penutup. Tapi strukturnya itu, ketiganya itu sudah ada di dalam. Hanya saja belum terorganisir seperti itu. Tapi sudah ada, sudah masuk ke dalam. Jadi teman-teman bisa lihat. Dan nanti saya harap teman-teman bisa sesuaikan yang mana orientation, eventnya, serta penutupnya. Oke, sekarang saya minta satu orang saja
Dan strukturnya itu ada orientasi, even sama reorientasi atau closing. Menggunakan Past tense. Mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga teman-teman semua bisa simak apa yang telah saya jelaskan dan bagaimana contohnya itu teman-teman bisa ketahui semuanya. Kita bisa ketahui juga bersama. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.